makannya, apakah kita pada saat makannya membaca Asmaullah atau Bismillah, atau itu bisa clear Pak Ustaz? Atau kalau kita tahu ataupun tidak tahu, jadi pada saat makan kita baca Asmaullahnya gitu. Kita nggak yakin kalau dipotong di tempat-tempat pemotongan, apakah yang motong itu baca Bismillah pada saat motong, kita kan nggak yakin. Tapi untuk meyakinkannya atau mengklirkannya, kita baca pada saat makan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Jadi cukup dengan baca Bismillah. Kalau kita misalnya kita nggak tahu bahwa orang ini tidak baca Bismillah, cukup Pak ya. Jadi yang dalam Al-Quran itu apabila kita posisinya dalam memburu gitu kan, maka kita harus baca Bismillah. Kalau nggak baca Bismillah itu adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita posisinya bukan sebagai penyembelih atau bukan pemburu hewan misalnya, maka kita nggak tahu apakah ini dibacakan Bismillah tidak, cukup kita bacakan Bismillah, insya Allah itu halal. Ada lagi? Ya, Suhari ya. Ini biasa kan kita lihat di masyarakat setempat itu, khususnya di daerah saya, terutama di daerah Lombok. Di Lombok ya. Kan di sana kan kebanyakan menggunakan derma gitu, otomatis kan pakai hewan gitu. Nah itu apakah dia termasuk menyiksa hewan atau gimana? Delman. Ya. Delman bukan di Lombok aja di sini banyak ya. Cuma di Depok emang nggak ada. Jadi delman ini yang pasti di sini adalah menyiksa hewan. Jadi yang nggak boleh itu membebani hewan dengan yang tidak dia mampu. Tapi kalau jadi delman itu kan tidak ada masalah sebenarnya, selama dalam batasan kemampuan dia. Kemudian juga di sini sebutkan ya, tidak menunggangi kecuali emang untuk ditunggangi gitu, untuk jalan. Kalau untuk diem doang jangan, itu perkataan ulama. Diem gitu di atas, malas duduk di sofa, duduk di bangku, mendingan di delman aja, jangan ya. Jadi untuk hajah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina yakhluqu ma la ta'lam. Jadi fungsinya itu memang untuk dinaiki ya, nggak apa-apa selama itu ada hajatnya, ada kepentingannya untuk pergi atau untuk bawa, nggak apa-apa, boleh ya. Kecuali mungkin di atasnya dikasih 1 ton, 2 ton gitu, itu yang nggak boleh. Jadi selama itu untuk kebutuhan itu nggak apa-apa, memang fungsi daripada khail ya, kuda, kemudian hamir dan bilbal itu untuk kendaraan. Ya. Jadi nggak boleh menyiksa dia atau bawa bawaan yang berat banget dia langsung jatuh. Susah kan? Kalau orang patah tulang bisa diurut, kalau kuda yang patah gimana? Siapa yang ngurut kakinya? Nggak ada bisa ngurut. Itu misalkan kita membaca sawah gitu pakai sapi kan. Biasa kan sapi itu kelelahan gitu. Nah dia nggak pakai api gitu. Oh nggak boleh. Kalau dia capek istirahatin dulu. Kamu sapi istirahat dulu sejam. Gitu. Ya nggak boleh. Itu menyiksa. Tetap yang namanya bajak ada, karena dalam Al-Quran juga ketika Bani Israel meminta sifat dari sapi betina yang akan disembelih kan, Allah innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa. Jadi memang ada sapi yang membajak, tapi itu tadi jangan sampai menyiksa. Jadi dia juga ada capeknya, kita pahami, oh dia lagi capek, udah jangan digituin lagi, itu namanya menyiksa. Ada lagi? Wahyudi?
komersial gimana? Tadi termasuk kategori nikel. Ya, iya. Itu bukan untuk ini ya, bukan untuk perang atau buat untuk kendaraan kan? Berat. Iya, di situ banyak unsur pastinya. Ya. Karena itu kan memaksa sebenarnya kan, bukan untuk Allah. Iya. Di mana tuh, di Madura ya? Sapi. Ya, Budi. Daging kuda. Baik, pertama tidak ada yang teks atau hadis atau Al-Quran yang melarang langsung. Jadi kalau tanya pendapat saya, halal saja, halal ya. Tapi Imam Malik, hanya Imam Malik yang boleh, nggak boleh karena ayatnya dalam surah An-Nahl, wal khayla wal bidhala wal hamir litarkabuha wa zina. Jadi yang namanya kuda, ya, keledai dan bidhal itu untuk dinaiki dan untuk perhiasan. Imam Malik mengambil ayat ini bahwa kuda itu untuk ditunggangi doang. Tapi kalau dalam muamalah sebenarnya selama tidak ada nas, ya. Nah, kalau makanan tidak ada yang melarang, maka itu boleh. Ya kan dia sama seperti ontanya, onta kan bertunggang. Iya. Jadi boleh. Ya. Tahu nggak bedanya Jadi bukan kuda? hukum tunggal persilatan bukan ini. Kenapa? Ada hukum persilatan tunggal tidak berbelakang, nggak begitu cara. Enggak. Jadi di situ ada 3 macam, ada khoil, ada apa? Bidhal, hamir. Bedanya kalau khoil jelas, hamir ya. Hamir itu keledai, dia itu suaranya lebih pendek, kemudian telinganya besar. Kalau bidhal ini dia perkawinan silang. Jadi kalau kuda kawin sama hamir, itu lahirnya bigol. Tapi di Indonesia nggak mungkin ya. Khoil ya, kuda nikah sama keledai karena nggak pernah ketemu. Nah, susah ya. Kawinnya susah. Kalau di sana banyak. Jadi bedanya antara bigol dengan hamir ini, kalau bigol ini dia fisiknya seperti kuda, gede gitu kan. Gede, kemudian tinggi gitu. Yang bedain apa? Yang bedain kalau bigol ini pertama dia tidak mempunyai suara kuda, diem ya. Karena yang bisa suara kuda sama suara kuda doang, yang bisa suara keledai doang. Kalau bigol nggak punya suara, cuma gitu doang, nggak bisa. Yang kedua, bigol ini dia telinganya besar seperti keledai, itu bedainnya. Ya. Jadi kalau kuda itu suaranya ya seperti suara kuda lah jelas, tapi untuk bigol nggak ada suara. Terus telinganya besar, tapi body bigol itu sama seperti kuda. Nggak ada di Indonesia, adanya di Arab. Jadi intinya bahwa dengan tegas ya, tidak ada larangan untuk memakan daging kuda. Ya, seperti ada daging kuda, gajah, banyak hal boleh. Karena dia tidak minta buat, tidak rumput. Iya, tapi kalau makan daging gajah gimana caranya? Tidak, dalam kategori. Boleh. Halal. Badak laut susah. Badak laut gimana Bu? Kalau laut dia emang laut masuknya ya, karena dia binatang laut. Jadi huwa tahuru lahu al-hillu maitatuhu. Jadi binatang laut itu Itu masih berang-berang. apa tuh? Berang-berang. Berang-berang. Bertaring. Dia bertaring ya. Tapi tidak buat. Iya, tidak puas. Tidak makan dagai. Kan makan ikan. Iya, bisa. Dia tidak puas sebenarnya. Jarang cuma yang orang makan. Kebiasaan juga kan maksudnya. Kalau kuda udah banyak yang makan daging kuda ya. Daging hiu. Termasuk musang. Kenapa? Ada 2 macam musang yang makan ini.
hewan sama masak misalnya buah sama buah itu. Dia bertaring, nggak buah sih, sama makan itu kalau udah. Oh gitu. Iya, selama dia tidak puas bisa makan. Orang banyak makan di sana kan, ini nggak puas kok aku makan. Iya. Zina bebas sibak. Jadi artinya ciri-ciri yang halal-halal ini kan tidak makan pakai, tidak puas, walaupun dia bertaring kan. Ya kalau begitu kan, kalau kata gue ditarik ini kan masih ada yang puas, ada yang tidak. Kadang bertaring. iya. Harus ada buasnya. Tapi kalau kucing nggak boleh dimakan. Haram. Dia makan. Iya. Tikus berbahaya ya, makan tikus. Itu bukan toyib yang masuk bahaya. Kenapa? Iya. Tikus itu halal tapi tidak toyib. Mungkin bisa maksudnya khaba'is ya. Ada yang menjijikan, alam. Iya. Ular buas. Ular buas. Jadi berarti subjektif. Kalau saya suka kalau ikan lele. Ada yang sukanya ikan laut doang, ikan air tawar nggak suka. Ada dua rumah di kampung. Ada orang bersama ikan. Nanti dikasih makan sama bangkai. Ini katanya masalah berumur aja. Jelas semua ikan ya. Ini hal itu tidak baik. Iya. Jadi kalau pemakan bangkai nggak ada ya sebenarnya. Tapi yang pasti kalau menjijikan itu bisa jadi haram. Oh gitu. Makan enak juga. Ini tempat buang kajaknya di atas di luar. Ya seperti itu Pak. Kamu harus di atas. Iya. Itu namanya al-jallalah. Jadi hewan yang makan kotoran. Jadi caranya Pak, kalau itu dia bersihin dulu sehari 2 hari, habis itu udah boleh. Gitu. Jadi nggak langsung dimakan. Gitu. Langsung aja ya. Emang dia ini lele ini termasuk yang sukanya di tempat kotor ya. Tempat kotor. Bisa juga cuman dia lebih kalau ikan-ikan lain kan seperti ikan mas itu dia lebih tempat bersih. Kalau lele ini tempat kotor pun dia bisa hidup. Jadi ada satu tempat itu di Pulau Dewasa ada Ustaz. Orang menggunakan ikan itu Ustaz. Kami ikan diri. Dan itu ada penahan babi. Dan semua kalau ini berbangun babi, itu babi itu makan babi. Nah itu kan gimana serat ikan diri? Oh ada babinya dia? Iya, babi itu nggak boleh. Ini halal. Haram. Mayoritas dia sudah makan babi gitu ya. Haram nggak boleh. Ustaz, bulan apa puasa? Barang najis yang diperjualbelikan seperti pupuk, apakah ini halal? Diperdagangkan, apa uangnya halal? Barang najis seperti pupuk lah. Pupuk Halal tani juga jadi 3 Ustaz. Tapi sifat-sifatnya berubah. Iya. Bisa jadi sudah berubah sifatnya atau bisa jadi masih bulak juga kotorannya seperti kambing gitu kan. Oh gitu. Iya, 3 kan jual-jual. Oh gitu. 3 jual-jual. Apakah halal dosa itu? Hasil transaksi jual beli tersebut. Selama tidak untuk dimakan boleh. Wah. Jadi kan itu kan untuk pupuk kan. Wah, ntar ada. Uangnya. Kenapa? Transaksi jual belinya. Transaksi jual belinya. Itu sebagai pedagang pupuk, kita pedagang pupuk saya. Pedagang pupuk kotoran kambing gitu. Kan enggak saya jual. Ini uangnya halal untuk saya. Halal. Karena dia jual bukan untuk dimakan. Nih, kamu beli nanti buat sahur, buat buka itu. Tapi kalau untuk pupuk boleh. Jadi seperti. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut ya. Oh gitu. Mana Enggak. yang
yang kuat adalah jadi kotoran itu kalau untuk bukan dimakan untuk pupuk yang lain itu nggak masalah Pak. Untuk apa namanya? Untuk tanaman atau untuk apa? Ini hasil jual beli bukan masalah. Iya. Hasil jual. Hasil jual belinya juga nggak apa-apa secara fikih karena memang nggak ada kan dulu orang jual seperti itu. Atau sebaliknya kalau saya materi yang dihalal itu dijual untuk pemanfaatan yang tidak halal. Artinya seperti soda, yang bahan-bahan peledak itu materinya halal. Jadi dijual untuk peledakan, untuk membunuh. Iya ya, jadi lihat ininya, fungsinya di situ, sifatnya. Itu Pak. Ada lagi? Ada lagi? Iya, ada masalah dengan kolbu pastinya. Kalau makanan kita halal, insya Allah. Baik, kalau sudah tidak ada kita cukupkan kajian hadis kita pada hari ini sampai hadis yang ke 16 ya, atau 17. Insyaallah kita langsungkan besok. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani ibadah puasa ini, menerima segala amal kita dan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa sayr a'malina. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqna lailatul qadri ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.